Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP yang sangat-sangat spesial. HP yang menggunakan prosesor Snapdragon 778 termurah di dunia. Oke, di sini ada Realme Q3S. Harga di Cina sana ini sekitar 3 sampai 3,1 juta. Itu untuk yang versi terendah 6/128 seperti yang ada di depan kita ini. Kalaupun kita impor sampai ke Indonesia itu totalnya juga masih terbilang murah ya. Untuk ukuran prosesor Snapdragon 778 3,1 juta plus pajak bea cukai itu sekitar 600.000. Jadi totalnya sekitar 3,7 juta. Oke, untuk Realme Q3 ini memang ada banyak tipe ya. Mulai dari Realme Q3i itu pernah saya bahas, itu pakai MediaTek Dimensity 700. Terus yang di atasnya ada Realme Q3 itu pakai Snapdragon 750, Realme Q3S Snapdragon 778, terus Realme Q3 Pro 5G Carnival Edition itu pakai Snapdragon 768, dan Realme Q3 Pro 5G itu pakai MediaTek Dimensity 1100. Dan itu HP-nya saya buat daily driver untuk sekarang ini. Oke, untuk penampakan box dari Realme Q3S ya khas dari Realme ya, berwarna kuning. Di depan ada tulisan Q3S Realme, ini ada tulisan Cina ya. Terus bagian belakang dipenuhi tulisan Cina. Saya nggak bisa baca. Pada intinya ini untuk yang versi 128 GB ROM-nya ya, RAM 6 GB. Untuk warnanya ini purple. Oke, langsung kita buka aja. Ini sebelumnya udah dicek sama pihak bea cukai, dan urusan IMEI jelas ini terdaftar karena udah bayar pajak. Untuk cara impor yang kalian masih bertanya, kalian bisa cek link yang ada di pojok kanan atas. Oke, di dalamnya di sini ada sebuah kotak yang pasti biasanya sih silikon case ya. Bener, ini silikon case warna hitam transparan dan juga buku panduan kartu garansi tulisan Cina semua, belas Sakurai Somocho. Terus di sini ada, nah ini yang benar ditarik kayak gini ya. Tadi itu salah untuk ngewiringnya. Nah ini dia si HP-nya, kita taruh dulu. Kemudian ada kabel USB, jelas harga segini tuh udah Type C, ada SIM injector dan juga kepala charger. Ini punya output 5 volt 2 ampere atau 5 volt 6 ampere, yang artinya ini 30 watt. Tapi saya aku ya 30 watt dari Realme terus Oppo itu lebih kenceng dari 33 watt merek lain. Itu udah saya buktikan. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya ya, ini masih ada di dalam plastik. Kita keluarin dulu. Asik. Nah, ini bekas lem si plastiknya tadi. Nah, nggak apa-apa lah, nanti kita bersihin. Untuk desain back covernya ini melengkung, bukan yang kotak. Yang paling baru sekarang itu kebanyakan udah kotak. Nah, untuk bahannya ini dari plastik polikarbonat, ini full plastik. Ini framenya juga plastik sih kayaknya, bukan dari metal. Ini kotor bekas lem, nanti kita bersihin aja. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang menjadi satu dengan sensor deteksi di jari. Di sisi atas ada secondary microphone, di sisi kiri ada slot SIM. Kita buka. Apakah tipenya hybrid apa triple slot? Nah, mantap ya, di sini tuh triple slot, dual SIM aktif plus micro SD. Terus di bawahnya ada tombol volume, di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type C dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan Realme. 3 kamera, ini LED flash yang bentuknya itu kayak bulatan kamera. 48 megapiksel matrix AI kamera. Dan bagian depan ini pakai model tombol di pojok kiri atas, dan ini sudah tertempel screen protector. Ini ada lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Oke, langsung aja kita nyalain. Oke, ini sambil menunggu bootingnya selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya, dan setting-setting. Sekalian ngebersihin lem yang masih tertinggal di layar. Dan oke, balik lagi. Seperti ini tampilan layar utama dari Realme Q3S. Nah, sebenarnya aplikasi bawahnya ini banyak banget aplikasi berbahasa Cina, tapi untungnya hampir semuanya itu bisa dihapus.
Dan bawahnya itu nggak ada yang namanya itu Google Apps, jadi ini install sendiri seperti Google Play Store, Chrome, Google, YouTube, dan lain-lain. Nah, untuk layar ini berukuran berapa ya? Lupa. Saya tulis di layar aja. Pada intinya ini layarnya masih pakai panel IPS, tapi di sini kualitasnya itu bagus ya, khas Realme. Warnanya itu kelihatan tajam. Oke, langsung aja kita coba ya untuk sensor mediasi di jarinya. Mantap. Jelas ini udah cepet banget ya. Oke. Untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini ya nggak bisa dikatakan tipis ya, terutama di bagian bawah layar atau di dagunya ini. Tapi lumayan sih, nggak yang begitu tebal banget. Oke, ini langsung kita cek aja di pengaturan. Untuk jaringan, kalian yang masih tanya ini jelas dapat karena image sudah terdaftar. Oke, kita cek di tentang ponsel. Oke, Realme Q3S versi Androidnya itu 11 dengan versi UI Realme itu di versi 2.0. Prosesor Snapdragon 778, RAM-nya 6 GB dan ini bisa ditambah lagi dengan fitur penambahan RAM atau virtual RAM sampai 5 GB. Nah, untuk layar di sini tuh meskipun IPS tapi punya refresh rate yang tinggi ya, mantapnya di HP ini yaitu punya 144 Hz. Kecepatan refresh tinggi ini 144 Hz. Yang pas itu lebih smooth ya dibanding 120 Hz dan di bawahnya. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install untuk melihat hardware-nya lebih dalam. Oke, kita masuk SoC. Nah, di sini pakai Snapdragon 778G octa-core yang terdiri dari 2 cluster 4 kali berkecepatan 2,4 GHz. Ini Cortex A78 dan 4 kali 1,8 GHz Cortex A55. Terus untuk fabrikasi ini udah kecil ya, mantep, 6 nanometer. Dan untuk GPU pakai Adreno 642L. Nah, menurut saya ini adalah prosesor seri Snapdragon 7 series yang mengalami loncatan tinggi ya dibanding seri 7 sebelumnya. Bahkan performanya ini mirip-mirip dengan Snapdragon 855 Plus dan Snapdragon 860. Cuma di sini tuh lebih stabil ya karena ini 6 nanometer fabrikasi. Kalahnya itu kalau dibanding Snapdragon 860 di bagian GPU aja. Kalau CPU-nya lebih kenceng ini. Nah, sangat berharap ya brand sebelah Redmi Note 11 Pro 5G itu pakai Snapdragon 778. Tapi yang udah keluar versi global itu Snapdragon 695. Di Indonesia nggak tahu nanti pakai apa. Kalau Snapdragon 695 ya kurang menarik, harusnya pakai Snapdragon 778. Oke, untuk screen atau layar resolusi 2412 x 1080 atau Full HD Plus, dan untuk refresh rate ini karena pakai otomatis jadi ada banyak 30 Hz sampai 144 Hz. Support HDR10 Plus dan lain-lain. Penyimpanan RAM 6 GB dan untuk internal storage dari 128 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 106 GB. Kamera ini keterangannya banyak ya, nggak tahu ini pakai sensor apa. Yang jelas belakang itu kamera utamanya 48 megapiksel dan depan 16 megapiksel, baterai 5000 mAh. Oke, kemudian untuk skor Antutu kira-kira dapat berapa Snapdragon 778 di Realme Q3S ini? Dapat skor di 539 ribuan, udah mantap ya. Di harga nggak sampai 4 juta dan murah banget kalau di Cina sana. Oke, untuk detail core CPU-nya dapat 164 ribuan dan GPU-nya 155 ribuan. Terus kita cek untuk multi sentuh. Mantap ya, pastilah udah 10 titik sentuhan di harga segini. Kalau 5 titik sentuhan itu kebangetan. Terus kita cek untuk sensor box. Jelas di sini juga lengkap termasuk hadirnya gyro hardware bukan gyro software. Terus kita coba untuk bermain real drum, kira-kira ada delay apa enggak, karena biasanya semua Realme yang saya coba itu akan delay kalau ketemu dengan aplikasi yang namanya real drum. Walaupun sebenarnya dibuat ngegame itu nggak kerasa delay, nggak tahu mengapa kalau main real drum itu delay. Kita coba. Nah, ini memang delay ya. Kalau main dengan tempo lambat ini nggak akan kerasa. Nah, tapi kalau dengan tempo cepat itu baru kerasa. Nah, ini memang kerasa delay ya. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah, di sini punya 3 kamera belakang,
yang sayangnya itu nggak punya lensa ultrawide. Nah, ini salah satu yang disunat di HP ini ya. Dengan harga yang murah dapat spek tinggi Snapdragon 778. Lensa utama 48 megapiksel dan yang dua ini, yang satu untuk makro dan satunya untuk depth sensor. Tapi saya pribadi lebih suka Snapdragon 778 nggak ada lensa ultrawide daripada Snapdragon 695 dikasih lensa ultrawide. Dan untuk kamera depan ini 16 megapiksel. Untuk mode-modenya ada mode malam, video, bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Kalau 60 fps itu hanya di USD dan ke bawah. Ini ada mode foto, potret 48 megapiksel selengkapnya. Di selengkapnya untuk mode Pro ada shutter speed bisa sampai 32 detik dan yang pasti juga ada manual fokus. Kamera depan 16 megapiksel yang di sini ini jujur kalau lihat sekilas ini bagus ya. Nanti kita lihat aja lebih detailnya. Kita lihat di video bisa merekam hingga resolusi, mentok di Full HD aja ya. Nggak ada pilihan FPS. Biasanya sih di 30 fps. Oke, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Realme G3s, resolusi Full HD 30 fps. Dan ya, ini sangat-sangat stabil ya. Full HD 60 fps. Kalau dibilang semut ya, jelas semut ya, 60 fps, dan stabilisasinya itu juga masih jalan. Cuma di sini tuh ngecropnya banyak banget, alhasil banyak mengorbankan detail ya. Kita coba untuk lari. Resolusi 4K 30 fps dan nah di sini tuh stabilisasinya itu masih jalan ya. Nah, di sini juga ada fitur yang namanya itu video dual tampilan. Jadi kamera belakang itu bisa merekam bersamaan dengan kamera depan. Cuma kalau pakai fitur ini otomatis stabilisasinya itu nggak bisa dipakai, otomatis off. Ini cocok banget buat ngevlog. Misal sambil kita nunjukin sebuah objek. Ada brene. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusi Full HD 30 fps. Dan ini stabilisasinya itu on ya. Nah, coba untuk lari. Oke. Nah, di sini ada fitur live bokeh untuk perekaman video ya. Di kamera depan, belakang juga ada sih. Dan untuk hasilnya ini terbilang cukup rapi ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk bermain game tipis-tipis ya, PUBG aja sementara, Genshin Impact yang mungkin di lain waktu aja. Karena ini belum download dan memang ukurannya itu gede banget. Nah, untuk settingannya, nah, grafiknya dapat seperti ini. Kalau kita turunin ke smooth bisa sampai frame rate ekstrim. Kalau SDR ini di frame rate ultra. Kita main ya di smooth ekstrim aja.
Nah, di sini dapat FPS sangat-sangat stabil ya, konstan 59-60 FPS. Memang kalau untuk games kelas PUBG settingan smooth ekstrim di hadapan Snapdragon 778 itu ringan dilibas habis. Realme Q3S 5G, HP yang pakai Snapdragon 778 termurah di dunia. Di Cina sana itu cuma 3-3,1 juta untuk versi 6/128. Bagaimana menurut kalian? Andai aja ini masuk ke Indonesia ya dengan harga dimana sedikit gak apa-apa, 3,5 juta itu pasti bakal laris banget. Dan pasti beberapa kalian itu punya pertanyaan ya, seperti speakernya masih mono apa stereo bang? Ini masih mono ya di bawah sini, dan ini nggak punya NFC. Oke, itu aja untuk video kali ini sesuai judul unboxing dan ya sedikit coba-coba, ini bukan full review. Oke, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.